Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Babu ma yaquluhu zairul quburi. Ruwina fi sahih Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ilal baqi fayaqul assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il warqad. Warwina fi sahih Muslim an Aisyah aidan annaha qalat kaifa aqulu ya Rasulullah ta'ni fi ziyaratil qubur qala quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wa minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan rahmatnya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun lebih awal karena memang pergeseran waktu beberapa bulan ini terus berubah. Nanti terakhir subuhnya itu jam 4 lewat 5. Jadi masih beberapa bulan ini kita harus memanage waktu, mengatur waktu, sehingga kalau kita tidak manage atau kita tidak atur, maka dia akan kita terlena dengan tidur kita terlena dengan urusan dunia kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kesungguhan kita dalam beribadah. Karena bagaimanapun juga malu kita kalau berharap surga tapi amaliyah kita, perbuatan kita tidak seperti orang-orang terdahulu yang mereka berjuang dengan nyawa, mereka berjuang dengan harta, mereka berjuang demi waktu agar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai di pandangan kita apa yang kita lakukan ini sudah maksimal. Kalau itu terjadi, maka nanti masuklah setan untuk membisikkan kita tidak sampai ke titik yang Allah inginkan, atau paling tidak kita bersuuzon kepada orang lain. Kalau masuk surga itu mudah, kenapa para sahabat berjuang dengan nyawa sampai mereka berani meninggalkan dunia ini untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa para sahabat berani meninggalkan urusan dunia untuk akhirat?
kalau memang meraih surga itu mudah dan enak, sehingga kalau kita pelajari dan kalau kita banyak baca dari berbagai macam buku, apalagi sekarang tidak harus buku yang kita baca, bisa kita baca lewat artikel-artikel di internet, bisa kita baca tulisan-tulisan para ulama terdahulu yang sudah diterjemahkan, karena memang wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah membaca. Iqra. Ini harus kita ingatkan kembali, karena terkadang setan memang fungsinya menggoda keturunan Adam alaihi salam agar kita merasa puas, agar kita sudah merasa benar, agar kita sudah merasa paling baik dari apa yang dilakukan orang-orang, sehingga terus kita digerogoti rasa kepuasan dalam beribadah. Nah, sebab itu kita diminta untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah dalam Al-Qur'an, barang siapa yang berjuang di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk jalan-jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perubahan waktu, maka kita harus berusaha untuk bersungguh-sungguh juga untuk menghilangkan yang selama ini mungkin kita masih enak tidur. Sekarang kalau kita nggak bangun jam 4, maka akan tertinggal kita untuk melaksanakan sholat tahajud dan sholat witir. Dengan demikian, kehidupan ini kita yang mengatur. Kalau kita nggak mengatur, maka kita akan diatur dengan hawa nafsu kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bangun lebih awal dan menuntut ilmu salah satu kewajiban kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu amal ibadah yang menyampaikan kita mendapat ridhonya dan mendapatkan apa yang diharapkan oleh kita dan dimatikan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini beberapa bacaan, beberapa doa yang kalau kita ke makam atau kita berziarah kubur, banyak versi, banyak bacaan yang mungkin kita baca baru satu bacaan, padahal di sana banyak sekali bacaan-bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya, yaitu kita. Maka di sini ada beberapa doa yang kalau kita masuk ke dalam makam itu harus dibaca doanya. Jangan bergeroyokan ziarah kubur ke makam orang soleh tapi lupa doa. Harusnya memang pembimbing ziarah sebelum membawa jamaahnya masuk ke dalam kubur itu dianjurkan untuk membaca doa. Ini kan sepengamatan saya tidak banyak yang membawa ziarah kubur itu untuk menganjurkan membaca doa. Jadi lupa ajaran Rasulnya yang memerintahkan untuk berziarah kubur, yang mana itu adalah tuntunan darinya. Nah, di sini yang harus kita pelajari. Babu ma yaqulu zairul kubur. Bab apa yang dibaca oleh orang yang berziarah kubur. Ruwina fi Sahih Muslim, diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih Muslim, salah satu kitab yang 6 Kutubus Sittah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari istrinya yaitu yang bernama Aisyah radhiyallahu anha,
Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah yakhruju min akhiril lail ilal baqi fayaqul. Dulu tatkala di malam hari beliau keluar ke Baqi. Mana di Baqi? Yaitu di Madinah. Yang mana ketika seseorang melakukan jamaah umroh atau haji, itu dianjurkan untuk berziarah ke Baqi, karena Baqi itu banyak sekali orang-orang soleh, sahabat, tabi'in, tabi'in, bahkan ulama-ulama kita yang dimakamkan di sana. Salah satunya adalah Syekh Imam Ghazali. Beliau adalah ulama Mesir yang dimana dimakamkan di sana. Ceritanya itu beliau ketika hidupnya banyak fitnah dari orang Saudi, banyak fitnah dari orang, bahkan bukan orang Saudi saja, ulama-ulamanya saja pun memfitnah beliau dengan ungkapan dan pendapatnya yang tidak sesuai. Tapi Allah punya cara. Beliau didekatkan wafatnya dengan para sahabat, dengan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini kan membuktikan apa yang beliau lakukan selama ini berdakwah betul, benar, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah punya cara tersendiri ketika hambanya yang benar, yang soleh, yang ikhlas karena Allah, lalu difitnah. Allah punya cara dengan sendirinya. Makanya ketika itu langsung para orang-orang Saudi dan ulamanya menghormati keilmuan yang dimiliki oleh Imam Ghazali. Ini gambaran bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika ke makam Baqi, fayaqul assalamu alaikum dar qaumin mu'minin. Salam sejahtera bagi kau wahai tempat orang-orang yang beriman. Baqi itu. Wa atakum ma tu'adun. Aku datang kepadamu sesuai yang dijanjikan. Ghadan muajjalun. Besok yang akan aku sampai kepadamu. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan sesungguhnya kami insyaallah bikum lahikun, menyusul. Jadi kata-kata ini mengantarkan kepada kita bahwasanya orang yang ziarah kubur itu akan masuk ke liang lahat, sama dengan mereka-mereka yang sekarang yang meninggal sudah dipendam di tanah. Dan di sini mengisyaratkan kepada kita, kalimatnya adalah wa inna insyaallah bikum lahikun. Meskipun Nabi sendiri berziarah tapi belum menggunakan kata wa inna, sesungguhnya kami, karena memang kematian itu pasti terjadi kepada kita semua. Jangan sampai kita ziarah kubur tapi masih merasa hidupnya lama. Ini enggak sesuai dengan tujuan dalam ziarah kubur. Atau sering berziarah kubur tapi masih suka menjahati orang lain, padahal kejahatan yang dilakukan itu pasti akan dibalas, baik dia masih hidup ataupun nanti dia sudah mati. Karena kehidupan dalam kubur itu pintu pertama menuju akhirat. Kalau awalnya sudah baik, maka nanti pintu akhiratnya lebih baik. Tapi kalau awalnya sudah tidak baik, jangan harap berikutnya baik. Kalau sudah awalnya tidak baik, pasti sana jauh lebih tidak baik. Nah, setelah itu beliau berdoa, Allah maghfir li ahli baqi'il qarqat. Ya Allah, ampunilah para orang-orang yang di tempat ini, di Baqi, atas apa yang mereka lakukan dahulunya di dunia. Kita mendoakan. Ini menunjukkan orang yang meninggal butuh doa dari orang yang hidup.
Ini menandakan orang yang meninggal butuh kepada orang yang hidup. Berarti jangan sampai kita seperti orang-orang yang sengaja berbuat zalim, akhirnya kita dilupakan oleh mereka. Makanya kita lihat sekarang para pemimpin-pemimpin kita jarang diingat oleh rakyatnya. Karena apa? Dia bersama dengan orang-orang yang berbuat zalim. Lengser dia 5 tahun lalu tidak menjadi anggota dewan, bukan diingat oleh masyarakatnya, justru malah nauzubillah min dzalik disumpahin bisa. Padahal kehidupan kita ini tidak sebatas hanya di dunia, baik di dunia maupun di dalam kubur, nanti di akhirat itu masih ada keterkaitan. Nah, kalau ada orang mendoakan kita, makanya kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada di bab berikutnya, kita dilarang untuk datang ke kuburan orang-orang jahat. Di sini Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar. Beliau berkata kepada para sahabatnya, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin, fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Ini catatan dalil yang menyatakan kita dilarang untuk berziarah kubur kepada orang-orang jahat. Rasulullah SAW ketika beliau di tempat Samud, yaitu kaum antara Nabi wala Samuda kaum Huda, yaitu kaum Nabi Hud, beliau mengatakan, wahai para sahabat, jangan kau masuk ke orang-orang yang dapat siksa di dalam kubur yang sekarang, illa antakunu bakin, kecuali kalian itu menangis. Kenapa harus menangis? Karena perilaku yang mereka lakukan dahulu dengan nabinya, mereka membangkang, mereka tidak mau ikut ajaran nabinya, bahkan mereka dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau kalian nggak bisa nangis, kalau kalian nggak nangis masuk ke dalam kuburan tersebut, maka jangan masuk. Karena apa yang mereka rasakan sekarang itu apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Ingat sekali lagi, ternyata kita dilarang berziarah kubur kepada orang-orang yang di dalam hidupnya jahat dan kejahatannya itu jelas-jelas, bahkan nauzubillah min dzalik, mereka melawan dari apa yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasulnya. Membunuh, mengambil harta orang lain, tanah yang bukan miliknya diukur, terus kewajiban yang dia harus lakukan tidak dijalankan, yang seharusnya urusan itu mudah tapi dipersulit. Dan ini terjadi sekarang. Bagaimanapun juga kita dilarang untuk berziarah kubur kepada orang-orang tersebut. Apalagi yang dulu banyak cerita dari orang-orang terdahulu yang mereka tahu akan kezalimannya, yaitu Kemal Atatürk, presiden Turki sebelum Erdogan, yang beliau berjaya memimpin Turki itu puluhan tahun, dirubah semua peradaban Islam, semua ajaran Islam, bahkan sampai azan pun dirubah dengan bahasa Turki. Akhirnya
datang kepadanya kematian, tanah menolak untuk menerima orang tersebut yang bernama Kamal Atatürk. Makanya presiden kita salah ketika beliau datang ke Turki, salut dengan perjuangan Kamal Atatürk. Kamal Atatürk itu penjahat kelas kakap, kelas tinggi, sampai-sampai kuburannya itu beliau bukan di tanah, dicor. Saking tanah nggak mau menerima jasadnya. Kan di dalam hadis itu ketika manusia meninggal, jasad kita ini untuk belatung, roh kita kembali kepada Allah, nanti tinggal amal ibadah kita yang akan merasakan nyamannya di dalam kubur. Diri kita ini akan menjadi santapan cacing belatung. Makanya kan sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu enggak melihat fisik kalian, karena fisik kita, jasad kita ini akan menjadi santapan binatang. Ketika kita melihat orang cacat, maka kita berharap, ya Allah, berikanlah kesabaran kepada orang tersebut. Jadi jangan kita hina dan jangan kita caci, karena memang itu adalah mungkin bagian dia dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Kamal Atatürk meninggal, tanah dimanapun sudah digali tapi tidak mempan dan tidak bisa, akhirnya ujung-ujungnya apa? Makamnya dicor. Ya kita tahu sendiri ya, kalau namanya dicor kayak jalanan ingin dicor, ya udah. Ini kan tanah saja nggak mau menerima dengan keberadaannya, karena tanah itu kan makhluk, Pak. Hati-hati dengan makhluk yang ada di sekitar kita, karena dia makhluk seperti kita dan dia tahu apa yang dilakukan kita, makanya dia bisa menghantam kita. Padahal ciptaan Allah ini, langit dan bumi, ditundukkan kepada kita. Dari mana dalilnya? Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah tundukkan apa yang ada di bumi dan ada di langit. Jadi kalau kita berbuat maksiat, dilihat oleh makhluk-makhluk sekitar kita, jangan salahkan kalau dia melakukan perlawanan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan tunduk dengan keberadaan kita. Makanya kan sering terjadi kecelakaan-kecelakaan yang mudik atau yang mau balik ke Jakarta, mobilnya sudah diservis, bensinnya sudah dilihat, olinya sudah diganti, bannya sudah dimaksimalkan. Apa yang terjadi? Terkadang dia nggak sadar mobilnya itu dibuat untuk maksiat. Karena saya ada beberapa jamaah cerita, sopir mobilnya itu dipakai untuk menarik, yang sebelumnya menarik untuk PSK. Si supir ini cerita, aduh Pak Haji, memang betul mobil sendiri kalau mengangkut orang-orang jahat, pada waktu saya bawa PSK itu sedikit-sedikit mogok, sedikit-sedikit mogok, sampai mobil itu padahal sudah dicek dan diservis sebelumnya. Akhirnya ditelepon PT-nya itu, Pak, kami berada di sini, tolong gantikan mobil. Udah diganti mobil, baru sekitar beberapa kilo mogok lagi. Tetapi mobil itu ketika disewa dengan orang berikutnya normal, dari awal keberangkatan sampai tujuan nggak pernah mogok. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dikira makhluk yang Allah ciptakan ini tidak melihat apa yang kita lakukan. Makanya jangan heran juga banyak orang-orang soleh yang mereka tidak mempan ketika ada orang berbuat jahat kepada kita. Salah satunya siapa? Para nabi. Nabi Ibrahim, beliau tidak mempan di
bakar. Padahal hakikat api itu membakar semua apa yang ada di sekitarnya. Apalagi Nabi Ibrahim adalah manusia biasa yang notabene mempan untuk dibakar, tapi ketika dimasukkan ke dalam periuk yang besar, apa yang terjadi? Api itu tidak membakar. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin kepada Nabi Ibrahim. Apalagi Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar dengan golongan Fir'aun dan tentaranya, Nabi Musa sudah terpentok, tidak bisa jalan lagi. Akhirnya apa? Nabi Musa disuruh untuk melemparkan tongkatnya ke lautan merah. Jadilah lautan itu menjadi darat. Setelah Nabi Musa dan pengikutnya sampai kepada tujuan, artinya selamat dari apa kejaran Firaun dan tentaranya, maka laut itu berubah lagi menjadi air. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan seorang hamba akan menundukkan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, karena bagaimanapun juga hidup dan mati kita masih dipertaruhkan dalam kehidupan ini. Wa ruwina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi dalam sahih Muslim yang lain dari Aisyah juga, beliau berkata, kaifa aqulu ya Rasulullah ta'ni fi ziyaratil kubur. Jadi Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah suaminya, ya Rasul, apa yang saya baca ketika berziarah kubur? Qala, lalu beliau berkata, quli, bacalah doa, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqbina minkum wa minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Lalu Rasulullah SAW membacakan kepada Siti Aisyah, bacalah doa ketika kamu berziarah kubur, assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Salam sejahtera kepada kalian orang beriman dan orang muslim, orang mukmin dan orang muslim. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wa minna wal mustakhirin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu yang sudah mendahului dan kami yang akan menyusul nanti. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Jadi kalimatnya sama, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kata-katanya tidak jauh dari saya akan menyusul kamu, kami akan menyusul kamu. Kalau tadi terkhusus untuk ahli baki, kalau ini umum. Jadi bisa dipakai, berarti kalau kita berkunjung ke baki, ada kata-kata baki bisa. Yaitu yang tadi dianjurkan, Allah maghfir li ahli baki al-gharqad. Kalau ini tidak ada kata baki karena memang bukan di kuburan baki, tapi pada intinya adalah ada ajaran membaca doa ketika masuk ke dalam kubur, artinya berziarah kubur. Wa ruwina bil asani di sahihah fi sunan Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kharaja ila maqbarah faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Di dalam sanad atau di dalam sahih Sunan Abu Dawud, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW keluar menuju makam. Beliau berdoa, assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera bagi kamu kalian, wahai orang-orang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami pasti akan menyusul kalian. Jadi tadi ada doanya, kalau ini tanpa doa, langsung kalimat assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Mungkin ini agak lebih ringan bagi jamaah karena kalimatnya singkat,
Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Karena memang riwayat-riwayat dari Nabi itu banyak versinya, tinggal kita mau yang mana agar supaya apa? Kita tetap mengikuti ajaran sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu dari Abu Hurairah. Dari Ibnu Abbas di dalam kitab Imam Tirmizi, qala mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah fa aqbala alaihim biwajhihi fa qala assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan yang ada di Madinah, berarti bukan di Baqi, karena kuburan di Madinah bukan hanya di Baqi, ada kuburan-kuburan yang lainnya. Lalu beliau menghadapkan wajahnya ke kuburan tersebut. Nah, ini contoh bagi kita. Kalau kita melewati kuburan, kalau memangnya mungkin mobil kita dan belakangnya nggak terlalu antri, berhenti, lalu hadapkan wajah kita ke kuburan tersebut. Kalau memang kita berjalan kaki, itu lebih mudah lagi. Kalau kita nggak punya urusan yang mendesak, kita arahkan wajah kita ke makam tersebut. Ini ta'adduban mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, sambil membaca assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana walakum, salam sejahtera buat kalian wahai orang-orang yang ada di dalam kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Ingat, semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Berdoa, wa antum salafuna wa nahnu bil asar, kalian lebih dulu dan kami nanti nyusul. Atau yang lainnya, idza kharaju ilal maqabir ayyaqula qailuhum assalamu alaikum ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikumul lahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Kata Rasul, ketika kita ke kuburan maka berdoa assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin, salam sejahtera bagi kalian penduduk orang-orang yang ada di dalam kubur dari orang beriman, wa inna insyaallah bikum lahiqun, sesungguhnya kami pasti akan menyusul, as'alullah lana wa lakumul afiyah, aku mendoakan kepada kami dan kalian semoga diberikan afiyah, berarti apa? Mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yustahabbu lizairi, disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang berziarah kubur apa? Al-iksaru min qiraatil qur'ani, memperbanyak baca Al-Qur'an. Jadi bukan semata-mata baca Yasin, jangan dipersempit, karena ulama-ulama kita sebenarnya tidak menganjurkan semata dengan kalau kita ke kuburan cuma hanya membaca Yasin. Jadi ada penyempitan, sebenarnya itu tidak boleh dan kita harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau kita berziarah kubur, silakan membaca Al-Quran. Apalagi wadzikri, yaitu berzikir. Apalagi wadu'ai li ahli tilkal maqbarah, yaitu mendoakan kepada orang-orang yang ada di dalam kubur, wasairil mauta wal muslimin ajma'in, dan sekalian umat Islam yang telah meninggal dunia. Jadi tidak dititik beratkan hanya sekedar membaca Yasin. Jadi istilahnya apa? Jangan dipersempit, bawa Yasin, padahal yang ada di kantong dia mungkin juz 30, ya baca saja sebenarnya. Jadi jangan dipersempit apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ulama kita, al ulama warasatul anbiya. Nah, ketika kita punya hajat atau
keperluan yang lain, ya berarti berzikir saja, tidak baca Al-Quran. Kalau memang ada lagi hajat, zikir juga nggak sempat, langsung berdoa. Jadi ada tata cara yang memang kita dianjurkan, apa yang harus kita lakukan. Ya kalau memang nggak ada kebutuhan yang lain, berarti tiga-tiganya kita gunakan, baca Quran, berzikir, berdoa. Tinggal kita melihat kondisi kita. Wa yustahabul iksaru min ziarah wa yuksirul wuqufa inda kuburi ahlil khair wal fadl. Dianjurkan kepada kita untuk membanyak ziarah kubur dan berhenti di kuburan orang-orang baik dan orang-orang soleh. Ini alamat apa, Pak? Ini tanda apa? Tandanya orang-orang soleh itu mereka melihat orang-orang yang menziarahinya. Dan mungkin ulama memerintahkan kita untuk berdiri ke kuburan kalau orang yang meninggal itu putus, tidak ada hubungan lagi dengan orang yang hidup. Makanya berbondong-bondong orang-orang yang melakukan umroh dan haji untuk berziarah ke makam Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Karena Nabi SAW bersabda, "Man zarani fil maut kazarani fil hayat." Barang siapa menziarahiku ketika aku sudah wafat, maka seakan-akan dia menziarahi aku dalam keadaan aku hidup. Karena Nabi melihat siapa umat-umatnya yang menziarahinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam menziarahi orang-orang soleh. Terlebih lagi kita sering dan sebanyak mungkin berziarah kubur ke makam Nabi SAW dan para sahabatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda cinta dalam hati kita kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan ulama-ulama salafus soleh, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dibaikkan dalam kehidupannya, hidup dan mati dalam keadaan baik, sehingga akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kehidupan kita adalah kehidupan yang betul-betul mendapatkan barokah dan rahmah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin, irhamna ya akramal akramin, akrimna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya Rahman ya dafi'al bala ya Allah ya Rahim ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu